Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu setia, tetap sehat dan semangat, lebih-lebih pada masa pandemi ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, Gereja memperingati seorang kudus, Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Kemarin tanggal 27 saudara-saudara, kita merayakan mamanya atau ibunya Santo Agustinus, yaitu Santa Monica. Berkat doa-doa yang luar biasa dari Santa Monica, Santo Agustinus akhirnya bertobat menjadi seorang imam, pada akhirnya kemudian menjadi uskup dan dinyatakan sebagai orang kudus. Agustinus lahir pada 13 November tahun 354 di Tagaste, Afrika Utara. Dan ia dididik di kota Kartago dan dibaptis kemudian di Italia 30 tahun kemudian. Ayahnya adalah seorang kafir namanya Patricius dan ibunya Santa Monica. Baik Patricius maupun Agustinus, kita tahu kemudian bahwa mereka ini adalah beban pergumulan keluarga, beban pergumulan iman Santa Monica, istri dari Patricius dan ibu dari Santo Agustinus. Bagaimana perjalanan hidupnya Santo Agustinus sampai kemudian menjadi imam, uskup, dan menjadi orang kudus, saudari-saudara, nanti akan kita dalami secara singkat dalam renungan hari ini. Berangkat dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan,
Ku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Maka Tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta bunganya. Dan sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita merayakan Santo Agustinus. Sedikit kisahnya sudah saya singgung di pengantar renungan ini. Tapi mari kita menimba inspirasi dari perjalanan hidup Agustinus untuk perjalanan hidup kita yang masih bersiarah di dunia ini, saudari-saudara. Kita tahu dari biografi bahwa Agustinus adalah seorang anak yang cerdas, very talented, sangat bertalenta. Dia adalah seorang yang pandai berretorika, yang kemudian kemampuan retorika ini akan sangat berguna baginya ketika dia menjadi imam dan uskup, menjadi pengkhotbah yang hebat. Dia seorang filsuf yang luar biasa, cerdas. Akan tetapi saudari-saudara, apa yang dipunyainya sebagai talenta, kemampuan-kemampuan, anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepadanya awalnya dimanfaatkannya tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi dia memakai untuk semakin mengeksplor dirinya sendiri. Dia bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada kitab suci yang dia anggap sebagai dongeng saja. Kemampuan akal budinya itu sungguh dijadikannya sebagai dasar untuk percaya atau tidak percaya sesuatu. Atas dasar itulah saudara-saudari kemudian dia berangkat ke Roma untuk belajar ilmu retorika lebih lagi. Tapi awalnya di sana dia kecewa karena bagi dia sekolah-sekolah retorika di Roma itu tidak bermutu. Tapi akhirnya kemudian dia berkenalan atau diperkenalkan dengan Uskup Ambrosius, Uskup Milano atau Uskup Milan. Dan dari situlah dia kemudian mendapatkan pendampingan, mendapatkan katakanlah itu semacam bimbingan rohani yang mengantar Santo Agustinus atau Agustinus kepada pertobatan sebelum akhirnya dia dibaptis. Tentu pendampingan rohani dari Santo Ambrosius Uskup Milan saat itu bukan satu-satunya saudara-saudari. Karena kita tahu juga ibunya yang dirayakan kemarin tanggal 27 Agustus, Santa Monica, adalah seorang ibu yang saleh,
yang tak henti-hentinya berdoa dengan berlutut dengan air mata puluhan tahun lamanya. Kira-kira hampir mendekati 30 tahun berdoa supaya Agustinus bertobat. Supaya Patrisius suaminya bertobat. Apakah besok, lusa, minggu depan atau bulan depan doanya terjawab? Tidak, saudara-saudara. Hampir 30 tahun. Itu masa yang sangat lama, butuh ketekunan, butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi kalau Anda, saudara-saudara, lebih-lebih para suami istri, ada pergumulan dalam rumah tangga terkait anak yang katakanlah hidupnya susah diatur, hidupnya brengsek, iman dan moralnya hancur. Kalau Anda baru 1-2 bulan mengalami, 1-2 tahun mengalami, itu belum apa-apa. Kalau Anda punya pergumulan dalam keluarga, suami kurang setia, istri kurang bertanggung jawab, misalnya seperti itu, Anda punya contoh, Anda punya teladan luar biasa, yaitu Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, yang tidak henti-hentinya percaya penyelenggaraan Tuhan, meskipun untuk itu dia harus menjalani pergumulan yang berat itu dengan doa dan air mata, kurang lebih 30 tahun baru dia mendapatkan buahnya. Patrisius bertobat dan dibaptis. Agustinus bertobat, dibaptis, kemudian menjadi imam, menjadi uskup, lalu kemudian menjadi orang kudus. Dari cerita tentang perjalanan sejarah hidup Santo Agustinus, saudari-saudara, kita belajar apa? Rasanya menurut saya, saudari-saudara, bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa menjadi kudus itu sulit. Bahwa menjadi kudus itu butuh suatu usaha yang luar biasa. Tentu saja kita butuh itu. Bahwa menjadi kudus itu lebih dekat kepada mereka yang hidup sebagai imam, biarawan, biarawati. Tidak selalu benar seperti itu juga. Artinya, saudara-saudari, saya mau mengatakan bahwa kita semua dipanggil kepada kekudusan. Kita semua. Apakah jalan hidupmu sebagai imam, biarawan, biarawati, jalan hidupmu sebagai suami atau istri, hidup berkeluarga, kita semua dipanggil kepada kekudusan. Tidak ada status hidup yang lebih tinggi, baik itu rohaniwan, rohaniwati, maupun sebagai awam. Karena kita semua dipanggil kepada kekudusan. Kita bisa belajar dari sosok Santo Agustinus yang diperingati, dirayakan oleh gereja hari ini. Santo Agustinus dulunya adalah orang muda yang hidup bebas. Orang muda yang tidak percaya Tuhan. Orang muda yang boleh juga kita katakan berdasarkan Injil hari ini, tidak memanfaatkan talentanya untuk memuliakan Tuhan pada masa muda. Dia bahkan tidak percaya Tuhan. Dia terus mencari dan terus bangga akan kemampuan akal budinya sebagai manusia, sebagai orang cerdas, ahli filsafat, ahli retorika. Tapi kita lihat kemudian, saudara-saudari, pertobatannya itu membawa dia kepada suatu hidup baru yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tentu sekali lagi ada dampak doa penuh air mata dari ibunya Santa Monica, memohon kepada Tuhan di depan hadirat Tuhan supaya Agustinus anaknya dan Patrisius suaminya bertobat. Tapi kita juga bisa melihat di situ, saudara-saudari, bahwa kalau orang pada masa mudanya tidak mengenal Tuhan, atau sudah mengenal Tuhan tapi kemudian katakanlah itu kualitas imannya semakin menurun, semakin ragu-ragu dengan Tuhan, bahkan cenderung misalnya mengikuti ajaran sesat, hidup bebas dan sebagainya, percaya akan
kemampuan akal budi saja, jangan terlalu ragu akan hal itu, meskipun bukan berarti juga cuek saja. Tapi coba melihat setiap pengalaman pergumulan itu sebagai bagian dari orang berusaha mencari untuk menemukan Tuhan. Bukan tidak mungkin, saudara-saudara, suatu ketika orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Santo Agustinus, yang hidup moralnya itu tidak karu-karuan, yang tidak percaya Tuhan tapi percaya diri sendiri, yang memandang rendah kitab suci. Tapi lihatlah, setelah dia bertobat, dijamah oleh Tuhan, dia menjadi imam Tuhan, dia menjadi uskup, dan pada akhirnya menjadi orang kudus, dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus. Tulisan-tulisannya, kemampuan retorika, kemampuan berkhotbahnya sungguh sangat bermanfaat untuk menjaga kebenaran iman Kristiani dari rongrongan ajaran sesat. Salah satunya ajaran sesat Manikeisme, yang dulunya pada masa muda itu juga diikuti oleh Santo Agustinus. Tapi ketika sudah menjadi imam, menjadi uskup, dia menjadi tokoh utama yang melawan ajaran sesat itu. Lihatlah saudara-saudara, kemampuan talenta yang Tuhan berikan, meskipun pada awalnya tidak disadarinya untuk memuliakan Tuhan, tapi pada akhirnya di dalam pergumulan hidup menemukan Tuhan, seluruh talenta yang dia terima, yang dia miliki, dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam sejarah gereja, saudara-saudari, Santo Agustinus menjadi tokoh penting berabad-abad yang mempengaruhi teologi gereja. Sekali lagi yang menarik, justru karena pertobatannya itu bertolak dari jalan hidup yang salah di masa muda, lalu kemudian memeluk Kristus untuk selama-lamanya. Talentanya yang sangat besar yang pada masa muda digunakan justru untuk menjauh dari Tuhan, pada akhirnya dipergunakan demi kemuliaan Tuhan. Saudari-saudara, kita semua bisa menjadi kudus seperti Santo Agustinus. Barangkali kita pernah meragukan Tuhan, barangkali kita pernah jatuh dalam melewati jalan yang salah atau bahkan sesat. Barangkali kita menghadapi pergumulan-pergumulan hebat dalam iman, dalam pekerjaan, dalam hidup berumah tangga. Tapi itu bukan alasan untuk menjadi tidak kudus. Tuhan memanggilmu setiap saat. Tuhan memanggil kita setiap saat untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus, yang mau mempergunakan segala talenta yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Berapapun talenta, berapapun bakat, berapapun karunia yang Tuhan kasih, mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan dengan maksimal. Jangan dipendam, jangan dibiarkan, karena pada akhirnya semuanya ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Anda bisa menjadi orang kudus. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan talenta-talenta dalam diri kami masing-masing. Engkau menghendaki bahwa talenta-talenta itu kami perkembangkan, kami gunakan untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami. Semoga seperti Santo Agustinus, apabila kami telah melalui jalan yang salah, kejatuhan-kejatuhan, kami kembali kepadamu dan menggunakan segala yang ada pada kami yang telah Engkau anugerahkan untuk memuliakan nama-Mu yang kudus.
So engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.